Chloe, aku datang dengan sangat cepat. Aku tidak membawa hadiah apapun. Biarkan aku keluar dan membeli sesuatu. Tak perlu begitu, Paman. Ayah. Aku akan kembali. Hari-hari. Tubuh Ratu Popstella Wijaya sangat putih. Mesa. Hah? Apa? NK, kamu mau menikah ke keluarga kaya dan jadi menantu numpang? Sekarang dengar, nak, biar ayah jelasin. Kita ini pria sejati. Kita nggak bakal jadi menantu numpang. Leo Wijaya. Bertahun-tahun setelah bercerai, dan kamu masih cuma jadi satpam? Sophia Lim, kamu ngapain di sini? Sudah dapat gigolo baru? Beraninya kamu bicara begitu sama aku? Ini Rian, umurnya 20 tahun. Pacar atlet kuliahku. Itu mantan istri Leo. Wanita yang menguras habis harta keluarga Wijaya. Betul sekali, kudengar dulu, Leo punya uang yang cukup banyak. Tapi wanita itu, tepat setelah punya anak, langsung balik menuduh Leo melakukan kekerasan. Leo nggak cuma kehilangan segalanya. Dia hampir masuk penjara. Leo sampai berakhir dengan wanita seperti itu. Wah, itu cuma nasib sial aja. Zofia, ini mantan suamimu? Betul, syukurlah aku cerai sama dia. Kalau enggak, siapa tahu seperti apa hidup sengsara yang akan kujalani sekarang. Jadi dia orang yang diusir, hanya dengan baju yang melekat di badan. Hei, orang tua bangka, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal dapetin sugar mama ini. Minger. Leo Wijaya, beraninya kamu sentuh dia? Bajingan tua, kamu mukul aku habisin kamu. Siapa yang berani sentuh ayahku? Ayah. Putra. Kamu berani sentuh ayahku? Bawa dia. Aku mau lihat ke sana. Ada apa sih? Anaknya Leo ternyata datang pakai mobil mewah sama bodyguard. Anaknya Leo benar-benar sukses. Leo Bakel. Mulai hidup enak. Lihat, semuanya, lihat wajah wanita itu. Lukas. Sejak kapan kamu jadi sekaya ini? Keluargaku punya uang atau enggak, bukan urusanmu. Lukas, aku ibumu. Bagaimana bisa kamu bicara begitu sama ibumu? Aku diadopsi sama ayah. Aku nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau aku lihat kamu dekat-dekat ayahku lagi, aku bakal bikin kamu menyesal. Siap, Kang. Sekarang pergi. Aku pergi aja, minggir dari sini. Ayah, Greco, kita pulang. Oh, ayo pulang. Ayo, kamu masuk mobil dulu. Ayah mau ambil barang-barang. Tunggu. Maksud ayah. Kamu cuma tukang antar. Dari mana kamu dapetin semua mobil mewah ini? Sewa mobil-mobil ini sehari. Bisa habisin gaji ayah 3 bulan. Ayah, bukannya tadi ayah sudah jelasin semua lewat telepon? Pacarku, pewaris wanita, mobil-mobil ini. Dia yang kasih ke aku. Apa? Jadi kamu beneran jadi menantu numpang? Chloe, gadis itu, dia sedang berpikir apa sih? Dia pacaran dengan anak pengantar barang. Orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Sebagai bibinya, aku harus mengeceknya dengan teliti. Kamu dua benar-benar sudah menikah? Kamu sih anak kecil, katakan padaku, bagaimana kamu bisa menipu gadis ini untuk menikahi kamu? Ayah, aku tidak menipu Chloe. Kami benar-benar saling mencintai. Omong kosong, kamu hanya seorang pengantar barang. Dia seorang CEO. Kenapa dia mau dengan orang seperti kamu? Nona, jangan khawatir.
Leo di sini adalah orang yang bijaksana. Jika ada yang membuatmu kesulitan, katakan saja padaku. Aku akan menyelesaikan masalahnya. Paman, aku yang mengejar Lukas. Saat aku melihatnya pertama kali, aku tahu dia adalah orangnya. Kami benar-benar saling mencintai. Apa-apaan ini? Kehidupan meniru seni. Bos wanita, jatuh cinta pada pengantar barang yang miskin? Ayah, kami datang hari ini untuk memperkenalkanmu dengan 5 Bibi Chloe. Berapa? 5. Di mana teleponku? Apakah aku meninggalkannya di ruang tamu? Ini adalah Bibi Chloe, namanya Serena Wijaya. Dia lebih muda 10 tahun. Daripada kamu, dia adalah direktur termuda di rumah sakit Mercy. Bibinya lebih muda, 10 tahun daripada aku. Jadi, orang tua kamu adalah... Paman, situasi keluarga saya agak tidak biasa. Bibi-bibi saya. Semua adalah siswa dari keluarga miskin yang orang tua saya sponsor. Mereka selalu memperlakukan saya seperti keponakan mereka sendiri. Setelah orang tua saya meninggal, mereka menjadi keluarga saya satu-satunya. Begitu. Ayah, jangan interupsi aku dulu. Biarkan aku menyelesaikan perkenalan. Kamu sih anak kecil. Sekarang kamu mengajari aku? Ini adalah Bibi Chloe lainnya. Namanya Stella Wijaya. Aku tidak tahu. Apakah kamu pernah mendengar tentangnya? Ini Stella Wijaya, Ratu Pop. Dia adalah selebriti besar. Dengan later belakang, keluarga seperti ini. Aku khawatir apakah mereka akan menerima keluarga Wijaya kami yang sederhana. Chloe, aku datang dengan sangat cepat. Aku tidak membawa hadiah apapun. Biarkan aku keluar dan membeli sesuatu. Tak perlu begitu, Paman. Ayah, Aku akan kembali. Hari-hari. Tubuh Ratu Pop Stella Wijaya sangat putih. Mesem. Aduh, hari-hari. Kau mesem tua, kau adalah calon ayah mertua keponakanku Chloe. Dengarkan baik-baik, pernikahan putramu dengan keponakanku Chloe sama sekali tidak akan kusetujui. Nona, tidak, superstar. Aku sebenarnya hanya takut kau jatuh, makanya aku menangkapmu. Dan aku tidak melihat apa-apa. Beraninya kau berkata begitu. Bibi Stella, tenanglah tolong. Leo tidak seperti itu. Ini pasti kesalahpahaman. Stella, si mesum yang kau bicarakan itu siapa? Dia. ayah, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, nak. Bibi Chloe, semakin cantik satu persatu. Bapak Wijaya, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini? Bibi Chloe, kenapa mereka tidak pakai baju? Ayah, berhenti menatap. Nanti orang salah paham. Ayah, kok hidungmu berdarah? Bapak Wijaya, apa kau baik-baik saja? Perlu ke rumah sakit? Itulah karma. Stella, apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja membenturkan kepala, dan entah bagaimana aku membangkitkan kekuatan mata ilahi. Baiklah. Lucas, bantu ayahmu pergi istirahat sebentar. Semuanya, mereka bukan preman. Satu adalah pacarku, yang lain adalah calon ayah mertuaku. Semuanya. Ini ayahku. Aku membawa ayahku ke sini hari ini untuk berbicara dengan kalian semua, untuk membahas Chloe dan aku, tanggal pernikahan. Ya, aku tidak akan meninggalkan Lucas. Kami sudah menikah, tapi aku sangat berharap kami mendapat restu kalian. Ambil uang di kartu ini, dan keluar dari rumah kami. Keluar. Tinggal di rumah kami. Menurutmu itu pantas? Keluar. Pergi. Sekarang. Aku tidak setuju. Leo Wijaya itu hanyalah seorang satpam, dan Lucas Wijaya itu hanyalah seorang kurir. Lihat saja dirimu sendiri, kamu dan mereka. Apakah kalian bahkan dari dunia yang sama? Mata ilahi ini dapat melihat melalui apapun, bahkan masa depan.
Tepat sekali, Chloe. Dengarkan saja kami. Kami tidak mencoba menyakiti kamu. Jadi, Leo Wijaya, kamu hanya mengincar uang keluarga kami. Kartu ini berisi 2 juta rupiah. Ambil itu, bawa putramu, dan tinggalkan Chloe kami sendiri. Kamu benar tentang beberapa hal. Aku seorang satpam. Putraku mengantar makanan. Dan kami tidak kaya. Dan 2 juta rupiah untuk keluarga kami adalah kekayaan. Tapi uang ini tidak akan kuambil. Jika Chloe meninggalkan putraku sekarang, kami pergi. Tapi jika mereka memilih untuk tetap bersama, selama aku masih bernapas, tidak ada yang menghalangi kebahagiaan mereka. Kamu memang punya nyali. Naomi Wijaya. Maksudmu apa? Ada beberapa kamar kosong di rumah ini. Kamu dan putramu bisa tinggal di sini dulu. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan melihat sendiri. Apakah omonganmu tentang melindungi kebahagiaan putramu hanya omong kosong belaka? Tapi, Serena, Baiklah, akan kutunjukkan padamu bahwa tak seorang pun di keluarga Wijaya adalah brengsek serakah dan mesum. Chloe, atur kamar Lukas Wijaya. Kamar kamu akan kusiapkan sendiri. Ayo pergi. Ini kamarmu. Lumayan. Terima kasih. Oh, ngomong-ngomong. Serena, hati-hati jalannya nanti. Maksudmu hati-hati jalannya? Ah, Aduh. kamu baik-baik saja? Ah, aku baik-baik saja. Hei, Tanggo. Bagaimana kamu tahu? Aku akan terjatuh? Jangan sampai dia tahu. Mataku bisa meramal masa depan. Ah, hak sepatumu terlalu tipis. Mudah terpeleset saat berjalan. Baiklah, terima kasih. Ah, Kamu baik-baik saja? Wah, sakit. Sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Serena, aku pernah belajar pengobatan tulang tradisional. Kalau tidak keberatan, duduklah dan biarkan aku lihat. Ini, silakan duduk. Nah, soal pergelangan kaki ini. Coba berdiri. Kakiku sudah membaik. Sepertinya Leo Wijaya tadi hanya berusaha mengalihkan perhatianku dengan sengaja menatap kakiku. Ini 5 juta rupiah. Anggap saja ini sebagai imbalanmu karena mengobati keselokku tadi. Tidak usah. Ambil saja. 5 juta rupiah ini dapat dengan mudahnya. Wah, aku baru saja mengobati kakinya. Dan dia memberiku 5 juta rupiah sebagai ucapan terima kasih? Tidak mungkin. Seperti inikah keluarga kaya dan berkuasa itu? Hai semuanya. Aku cuma streaming buat senang-senang. Kalau kalian suka, ikut bergabung. Jangan bantu remakin suasana. Cuma nyanyi, tidak tunjuk wajah. Ini pasti siaran langsung paling membosankan. Kamu, seorang streamer nyanyi, kenapa begitu tertutup? Nggak heran nggak ada yang ngikutin. Ah, terserah. Karena jumlah penontonmu sedikit banget, aku akan memberimu dukungan. Terima kasih Happy Family atas hadiahnya. Melody Wijaya, bahkan jika aku tidak menunjukkan wajah atau berusaha menyenangkan penonton, aku tetap bisa dapat hadiah. itu cuma 1 penonton, dan 1 bunga seharga $1. Bisa dibandingkan dengan basis penggemar Ratu Pop? Oh, aku tidak melakukannya demi uang. Aku hanya ingin tahu siapa yang suka padaku karena nyanyianku, dan siapa yang suka padaku karena wajahku. Dan lihat, orang ini berbeda dengan mereka yang pura-pura tulus, tapi sebenarnya cari uang. Dia benar-benar berbeda. Tidak seperti beberapa orang. Maksudmu Lukas Wijaya dan Leo Wijaya? Ya, betul. Kebahagiaan Chloe sekarang ada di tangan kita. Kita harus memeriksa mereka dengan baik. Demi Chloe. Aneh, kenapa aku merasakan dingin di tulang belakangku?
Hei, karena aku bisa meramal masa depan. Lalu saham, bisakah aku meramalkannya juga? Point 39. Benar-benar berhasil. Luar biasa. Tempat tidur di villa ini sangat nyaman. Oh, sahamku. Mereka benar-benar naik. Leo, mari kita kembali bersama. Aku tahu aku salah. Kamu dan putra kita adalah orang yang paling penting bagiku. Hari ini, aku akan berdiri tegak di depan mantan istriku. Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke pertemuan ini. Tidak, aku perlu berdandan sedikit. Apa yang terjadi? Kenapa mata ilahi saya bermasalah? Maafkan saya, maafkan saya. Ya ampun, kenapa kamu tidak menyelimuti diri dengan selimut? Kamu bukan anak kecil lagi. Leo Wijaya ini, benarkah dia hanya ingin menyelimuti saya? Tidak. Dia hanya mengincar uang keluarga kami. Sepertinya saudara-saudara perempuan saya tidak terlalu senang dengan keluarga pacar Chloe. Hei, teman-teman. Apa kalian percaya? Mantan istri saya akan kembali merangkak kepada saya hari ini. Haha, Leo, ya ampun. Parenti membual. Kamu pikir hanya karena putramu menyewa mobil mewah, mantan istrimu akan kembali merangkak? Padamu? Ya, benar. Jika mantanmu yang mata duitan itu kembali padamu, aku akan membelikanmu sebungkus rokok. Setuju? Leo, aku salah. Kau dan putra kami. Kalian berdua yang paling penting bagiku. Astaga, dia benar-benar kembali. Jadi, kamu sadar sudah berbuat salah. Apa artinya itu bagiku? Oh, ayolah. Leo. Ayo kita kembali bersama. Ayo kita menikah lagi, sekarang juga. Mulai sekarang, aku akan bersamamu selamanya. Bagaimana jika kukatakan Hah? bahwa mobil yang dikendarai Lukas adalah milik bosnya? Apa? Kamu serius? Ya, Dia hanya seorang sopir, kenapa tidak kau katakan sebelumnya? Kamu menyia-nyiakan waktuku. Dengan mata duitan sepertimu, setiap kata yang keluar dari mulutku adalah buang-buang napas. Menghela napas. Orang tua bangka. Aku seharusnya tidak pernah mempercayaimu. Leo Wijaya. Wanita yang cantik. Kamu satu-satunya Ratu Pop, Stella Wijaya. Bukan, aku bukan. Kamu salah orang. Ratu Pop, Stella Wijaya, ternyata kino Leo? Sebenarnya apa sih latar belakang Leo? Ratu Pop. Ternyata mendekati dan menyapanya sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Jadi kamu kerja di sini? Aku kira kau kabur untuk melakukan hal yang mencurigakan. Aku berencana Untuk menangkapnya basah dan membongkar warna aslinya. tapi sekarang, Sepertinya itu tidak akan berhasil. Aku pergi dulu. Pulang lebih awal malam ini ya. Su, lihat foto yang aku kirim. Nona Superstar Wijaya. Kelihatan cukup akrab dengan Seorang satpam parubaya. Jangan biarkan dia mencurinya darimu. Apa yang Stella coba katakan? bahkan Stella Wijaya. Naxer Leo? Leo pasti lagi senang banget sekarang. Leo, ayo kita makan. Malam ini, aku akan pesan kamar hotel. Biar kita bisa ngobrol dengan tenang. Sudah, cukup. Pesan kamar hotel. Kita sudah bercerai bertahun-tahun. Jaga sopan santunmu. CIH. Leo. Maafkan aku. Aku salah. Aku tahu aku berbuat salah. Sungguh. Sudah terlambat. Kumohon maafkan aku.
Cantik, benar-benar memesona. Wanita berkelas ini jauh lebih cantik daripada Ratu Pop yang sombong itu. Jangan-jangan dia juga datang untuk Leo? Serena, apa yang kau lakukan di hotel kami? Mau rujuk lagi? Wah, Aku tidak akan rujuk dengannya. Ini, apa aku kelihatan bodoh bagimu? Mengerti. Jadi mantan istri yang bikin masalah. Bu, tolong lepaskan. Kalau kau terus menggenggamnya, aku akan telepon pihak berwajib. Serena, terima kasih sudah membantuku. Jangan sungkan. Aku tahu, perasaan Lucas dan Chloe satu sama lain. TAPI, kedua saudara perempuanku sangat bersikeras. Untuk menggantikan mereka, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu. Aku bersedia membantu putramu dan keponakan perempuanku untuk bersama. Oh, itu bagus sekali. Jangan khawatir. Begitu Chloe menikah masuk keluarga kami, aku akan memperlakukannya dengan baik. Kita lihat saja nanti. Mau kemana? Aku bisa mengantarmu. Kau akan mengantarku? Apa kau punya mobil? Aku. Ani Mustang. Mau numpang? Oh, ayah. Aku baru lihat mobil Stella. Dia mengancammu? Supaya Chloe dan Lucas berpisah? Enggak juga. Dia cuma suruh aku pulang cepat. Sejak Stella dan Melody, Dikilik, mereka yakin semua orang hanya mengincar uang mereka. Hey, Leo. Ada ide nggak untuk menggantikan mereka, mengganggu Chloe dan Lucas? Pasti dong. Kalau aku lebih kaya dari keluargamu Wijaya, semuanya akan beres. Kamu, seorang satpam, mengira bisa mengalahkan keluarga Wijaya? Kecuali kamu punya kekuatan super uang. Dari mana kamu tahu? Aku nggak punya kekuatan super. Baiklah. Aku berangkat kerja sekarang. Kamu sebaiknya pergi. Dah. Ya ampun, jadi orang tua bikin pusing sendiri. Astaga. Mata ilahi ini, kemampuannya melihat masa depan. Luar biasa. Berani sekali masih ada yang mau membius wanita. Di zaman sekarang. Lepaskan aku. Aku nggak mau masuk. Profesor Santoso, bos kami, kesabaran terbatas. Jangan buat ini jadi lebih sulit daripada seharusnya. Mata ilahi benar-benar akurat. Aku harus menghentikan mereka. Berhenti di sana. Kamu siapa? Cuma satpam biasa. Ferrani Menggolanji kami? Minger. Saya satpam di sini. Ani wilayah saya. Ikuti aturan saya di sini. Tidak lihat. Nona ini tidak tertarik? Sudahlah. Satpam cupu yang ikut campur. Dangga. Kami dari StarTech. Dia konsultan proyek kami. Bos kami ingin mengajaknya untuk minum teh. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Sudah tahu, Jerry Campbell. Coba saja. Benarkah? Ucapkan lagi. Lepaskan dia. Kamu akan membayarnya. Apa kamu baik-baik, Nona? Antar saya ke kamar hotel. Oke. Tanya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma... Aku tahu, kamu pasti lelah. Tidurlah yang nyenyak. Besok semuanya akan baik-baik saja. Kalau kamu... Aku akan di luar. Panggil aku kalau butuh apa-apa.
Oh, kamu sudah bangun. Kamu ngapain di sini? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kalian orang kaya memang suka sekali memberikan uang, ya? Bukan. Aku cuma tidak tahu cara membalas budi kamu. Jadi kuberikan uang. Ada 150 miliar rupiah di kartu ini. Aku tahu uang ini, dibandingkan dengan kebaikanmu, tidak ada artinya. Tapi ini sebagai tanda terima kasihku. Aku mohon kamu menerimanya. Ah, gadis yang baik sekali. Tak kusangka ada yang mengebirinya. Untung saja aku memaksakan racun keluar dari tubuhnya. Kalau aku tidak menerimanya, dia mungkin akan sangat sedih. Saya Ava Santoso. Saya seorang profesor matematika. Boleh saya tanya, namamu? Oh, saya Leo Wijaya. Hanya satpam di sini. Leo Wijaya. Oke. Ngomong-ngomong, bukannya kamu harusnya berangkat kerja? Biar saya antar. Oh, tidak usah. Saya kerja di lantai bawah sini. Ayo, biar saya yang menyetir. Anggap saja saya jadi sekretaris untuk miliarder baru ini, sehari. Haha, baiklah kalau begitu. Ya, kalau kamu bersikeras, maka saya terima tawaranmu, Profesor Santoso. Cantik seperti kamu, jadi sekretarisku? Wah, luar biasa. Dengan kemampuan mata ilahi ini, akhirnya aku bisa berikan hidup yang layak untuk anakku. Aku bersumpah, mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang meremehkanku. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia tahu aku akan dalam bahaya? Di sini saja, terima kasih. Leo. Sophia Lim, transformasik dimulai darimu. Leo, kita perlu bicara. Aku salah. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku di luar sana. Mereka hanya mengincar tubuhku. Aku ingin kita kembali bersama. Kembali bersama? Sophia, apa kau lupa? APA yang kau katakan pada dulu? Kau bilang aku orang kecil, yang takkan pernah jadi apa-apa. Dan sekarang kau menyesal? Sudah terlambat. Oh, sayang, aku tahu aku salah. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Lakukanlah demi putra kita. Jangan jadikan putra kita sebagai alasan. Saat kau meninggalkan kami, aku dan putra kita, pernahkah kau berpikir untuk memberi kami kesempatan lagi? Saat kau menguras habis semua milikku dan hampir berakhir di penjara, kenapa kau tidak berpikir untuk memberiku kesempatan lagi? Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Leo, siapa ini? Siapa dia? Leo Wijaya, kau berani sekali. Sudah cari pengganti? Apa kau tahu siapa aku? Dia Ava Santoso, si jenius matematika, profesor matematika termuda di negeri ini. Apa yang kau lihat dari Leo Wijaya? Itu bukan urusanmu. Dialah orangnya untukku. Kau harus pergi. HMPH. Terima kasih, Nyonya Santoso, sudah membantuku menyingkirkan mantan istriku. Kalau aku tidak membantumu menyingkirkan mantan istrimu, mana mungkin aku dapat kesempatan ini? Aku mau kembali ke kampus. Tunggu aku. Nanti kita ketemu lagi sepulang kerja. Jadi, Nyonya Santoso suka padaku, jadi, cuma dengan dekat-dekat sama dia, hatinya sudah bisa kudapat? Batuk? Kemarin malam kamu di mana? Ya, kemarin malam. Ngapain juga aku harus jelasin ke kamu? Putramu dan keponakan perempuanku akan pergi bulan madu. Aku tidak setuju. Kamu juga tidak boleh setuju. Itu urusan mereka. Setuju atau tidak setuju kita. Buat apa? Tidak, aku sama sekali tidak setuju. Kalau gitu, kamu harus bicara sama Chloe dan putraku. Selama mereka tidak masalah, aku juga tidak masalah. Kalau mereka berdua benar-benar pergi bulan madu, berarti kita sudah benar-benar putus. Benar, aku akan pura-pura sakit dan memaksa Chloe tinggal untuk merawatku. Aduh.
Aduh, Apa yang terjadi? aku, pergelangan kakiku terkelir. Sakit sekali. Kamu mau aku panggilkan ambulans untukmu? Jangan. Tidak. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Begitu ya? Hei, tunggu. Itu bukan kaki yang kamu cedera. Hei, urus saja urusanmu sendiri. Aduh, Bibi Stella, kenapa denganmu? Chloe, kakiku. Kayaknya patah. Ha, aduh. Seberapa parah? Serius? Chloe, lihat, di sini bengkak semua. Sakitnya minta ampun. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak, jangan repot-repot. Sudah ke dokter. Kata mereka, aku cuma perlu istirahat di rumah. Chloe, kamu tinggal di sini saja. Dan temani bibimu. Kita bisa tunda saja perjalanannya. Stella, cedera tulang itu serius. Chloe, Melody, pertama, bawa Stella ke rumah sakit. Röntgen. Setelah itu, kamu dan Lucas bisa melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Untuk Stella, Leo dan aku akan bergantian menjaganya. Aku. Dasar tukang pura-pura. Ayo lihat, kamu teruskan aktingmu ini. Chloe baik-baik saja. Ayo bawa dia ke rumah sakit untuk röntgen. Kalau ditunda lagi, aku khawatir lukanya sudah sembuh sendiri. Ayo pergi, Bibi Stella. Bapak Wijaya, apa Bapak sudah tahu dari awal kalau Stella hanya pura-pura? Tidak sama sekali. Masih menyangkal? Ngomong-ngomong, Bapak ngapain aja hari ini? Oh, tentu saja, aku sedang menabung untuk cucu masa depanku. Cari uang susu bayi. Masih kerja jadi satpam? Itu mungkin belum cukup. Oh, iya. Beberapa hari lalu, aku kira saham ini menjanjikan. Jadi aku beli sedikit. Cek hari ini. Dan ternyata untung. Ini yang Bapak dapat hari ini? Modalnya berapa? Tentu saja, itu uang yang kamu berikan padaku. Bapak ubah 5 juta rupiah jadi 46 juta? Sebenarnya Bapak ini siapa? Aku hanya seorang ayah yang ingin anaknya hidup baik. Yang biasa saja. Bentuk tubuhmu luar biasa. Tahu tidak, kamu benar-benar dalam kondisi prima. Serena, posturmu lumayan. Mau latihan tanding? Aku sudah 7 tahun belajar kickboxing. Kamu yakin mau melakukan ini? Aku mungkin sering oleh tulang. Tapi, aku tahu sedikit tentang bertarung. Tidak takut bahkan tanpa mata ilahi. Sekarang aku sudah punya. Aku bahkan lebih tidak takut. Ayo. Semua bertahan, tidak menyerang? Meremehkan aku? Aku hanya takut akan melukaimu. Hentikan omong kosong. Bertarung dengan sungguh-sungguh. Aku benar-benar melihatnya datang. Setiap gerakan Serena. Mara ilahi luar biasa. Tetapi Serena, dia benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Bagaimana itu? Kamu kalah. Apa yang kalian lakukan? Kami hanya sedang latihan. Aku jatuh, dan Leo membantu aku berdiri. Ah, kami tidak percaya omongan itu. Stella, kaki kamu sudah sembuh. Datang untuk melihat aku mempermalukan diri? Stella, Leo itu memang luar biasa. Bahkan kakak kita juga tidak bisa mengalahkan dia. Betul. Sudah kamu perhatikan? Cara kakak melihatnya agak aneh. Aku sudah perhatikan. Kami tidak bisa hanya diam dan menunggu. Besok pagi, Chloe dan Lucas akan berbulan madu. Apa yang kita lakukan sekarang? Rencana kami untuk melumpuhkan dia selalu gagal. Aku ada ide. Karena cara kasar tidak berhasil, kami akan mencoba cara yang lebih lembut. Bukankah kamu bilang,
Kalau aku pacaran dengan Leo, hierarki keluarga akan jadi kacau. Chloe dan Lucas akan dipaksa untuk pisah. Itu masuk akal. Tunggu. Stella, kamu benar-benar mau terjun ke ini? Tak ada risiko, tak ada hasil. Aku tidak mau percaya bahwa seorang satpam paruh baya bisa menahan pesona seorang superstar seperti aku. Kamu mau? Bapak Wijaya, sebenarnya aku suka kamu. Hah? Kamu lagi syuting film? Woi. Pakai baju kamu lagi sekarang. Kalian berdua. Sedang apa kalian? Bapak Wijaya, Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Oke. Kamu orang tua bangka. Sudah kuduga kamu bukan orang baik. Berani-beraninya kamu menyentuh Stella. Aku yang harusnya bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Apa? Mau menjebak aku? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu sebaiknya berpikir matang-matang sebelum bicara. Hei, Serena. Stella, menurutmu, dengan aku kekanak-kanakan seperti ini, bisa memisahkan keponakanmu dan Lucas Wijaya? Atau kamu coba membuktikan kalau Bapak Wijaya adalah orang jahat? aku cuma tidak terima seorang satpam biasa berpikir bisa menikah masuk ke keluarga kami. Apa maksudmu, menikah masuk ke keluargamu? Known as Superstar Wijaya. Bukankah kamu yang salah paham? Justru karena putraku sangat hebat, keponakanmu jatuh cinta padanya. Yang harus kamu khawatirkan adalah, apakah keponakanmu itu cukup baik untuk putraku? Hei, kamu terlalu sombong. Cukup omong kosong ini. Aku percaya karakter Bapak Wijaya. Jika aku melihatmu menggunakan trik licik seperti ini lagi, jangan salahkan aku kalau nanti aku keras. Serena, kenapa kau membela mereka? Aku tidak membela mereka. Aku hanya tidak ingin reputasimu tertarik ke bawah bersama mereka. Kau kan bintang. Kalau ini terbongkar, kirim to Matt. Keluarga Wijaya mungkin miskin, tapi kami punya harga diri. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, maka aku tidak melihat masa depan untuk pertunangan antara keluarga kita ini. Leo, biar aku antar kau keluar. Ada apa dengannya? Dia seperti orang yang berbeda. Siapa dia pikir dirinya berani bicara seperti itu padaku? Aku tidak akan mundur semudah itu. Leo, aku benar-benar minta maaf atas kejadian hari ini. Kakakku, kami sudah terlalu memanjakannya. Aku bisa mengerti kalau dia kekanak-kanakan. Tapi, terlalu banyak memanjakan. Hanya akan merusaknya. Sebagai kakak perempuan, itu tanggung jawabmu. Kau benar. Aku akan bicara serius dengannya. Aku pergi. Putri orang terkaya telah diculik. Brengsek itu benar-benar kurang ajar. Sekarang putri orang terkaya sudah diculik. Pasti ada hadiah besar, kan? Ini kesempatan besar saya. Hey, Ava. Saya butuh bantuan. Saya perlu detektif swasta profesional. Harus bisa bertarung dengan baik dan bisa menjaga mulutnya. Tidak masalah. Saya kenal seseorang, nama kode LYNX. Pembersih terbaik di kota Teluk Indah. Tapi, karena saya membantu kamu besar-besaran, bagaimana kalau kamu belikan saya beberapa outfit? Pilih saja yang kamu suka. Kalau kamu nolak, aku akan beli seluruh toko ini dan kasih ke kamu. Yang ini, kalau begitu. Bayar saja. Lumayan juga.
Leo Wijaya, berani-beraninya kamu. Katanya harus kerja, tapi malah jalan-jalan sama cewek lain, belanja. Dia masih belum pulang? Jangan-jangan dia beneran pergi ke hotel sama cewek itu? Nggak boleh. Aku nggak bisa biarin itu terjadi. Leo Wijaya, kamu lagi di mana sekarang? Serena, aku lagi di luar. Ada APA? Aku lagi sibuk. Aku tutup telepon dulu. Aku nggak peduli lagi kamu ngapain. Sekarang juga, pulang ke sini. Kalau nggak, kamu bisa lupakan. Dia balik ke rumah ini lagi. Aku ada keadaan darurat. Aku tutup telepon. Nanti aku jelasin. Bos, saya Alienex. Ambil kamera mini ini dan pasang di villa ini. Saya ingin pengawasan yang lengkap. Gampang. Uang mukanya $50.000. Pembayaran akhirnya $50.000. Seperti yang saya duga. Hanya ketika saya mendekati orang yang ingin saya lihat masa depannya, mata ilahi bisa memberikan hasilnya. Tapi ini sudah cukup. Mereka datang. Keluar dari sini sekarang. O tidak, kita ketahuan. Langsung serang mereka. Hei, Taman. Kamu mengikutiku sepanjang jalan. Apa yang kamu inginkan? Cuma pulang ke rumah. Hah? Rumah? Kamu cuma satpam rendahan. Kamu sanggup tinggal di sini? Villa-villa di sini harganya ratusan juta rupiah. Saya pikir, kamu cuma mengikutiku. Tidak mungkin. Apapun yang saya inginkan, mata ilahi akan menunjukkannya padaku. Apa yang telah saya lakukan untuk pantas mendapatkan berkat seperti ini? Saya rela menjadi satpam. Memangnya urusanmu apa? Cepat pergi. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Mengikutiku? Tidak ada. Silakan duluan, Leo. Tolong. Bagus. Selama bos puas. Pembayaran akhir. Sudah ditransfer. Pokoknya 100 juta rupiah. 2 kali lipat jadi 200 juta rupiah. Bikin uang terlalu mudah. Serena. Leo Wijaya. Kamu berani sekali. Keluar semalaman, tak takut mati di luar? Sibuk bikin uang. Bicara nanti setelah aku pulang. Hei. Sudah mau muncul? Apa? Cemburu? Siapa yang cemburu? Jangan berlagak. Wanita siapa ini? Katanya mau kerja. Kenapa keluar belanja dengan dia? Mau dia belikan kamu baju dan jam? Dengar, Bibi. Aku anggap kamu keluarga. Dan kamu anggap aku seperti tahanan? Aku cuma khawatir sama kamu. Aku takut kamu bakal ditipu sama cewek. Dia? Itu Ava Santoso. Dia temanku. Aku bantuin dia dikit.
Jadi dia ajak aku belanja baju. Nah, tentang semalam. Aku ada urusan yang sangat penting. Aku butuh tempat yang tenang. Beneran. Aku lagi trading saham semalam. Masa aku bisa tidur? Baiklah. Karena kamu nggak percaya sama aku. Aku buktiin sekarang juga. Kameranya nyala. Leo, kamu butuh sesuatu dari aku? Eva, begini. Bibi Petraku, Selapound, tentang keberadaanku semalam. Aku berharap kamu bisa bantu aku. Bahwa aku beneran lagi trading saham semalam. Mikrofonnya nyala. Halo, Nyonya Santoso. Nyonya Wijaya. Halo. Oh, Oh, soal trading saham itu, beneran. Aku yang bantuin dia buka akunnya. Nyonya Santoso. Maaf Leo ganggu kamu. Dan aku minta maaf untuk hari ini. Maaf, aku seharusnya nggak marah-marah sama kamu. Kuma, aku lagi stres banget karena ada operasi yang tingkat keberhasilannya super rendah. Itu bikin aku gila. nggak apa-apa. Serena, tentang prosedur yang kamu sebutkan tadi. Mungkin aku bisa bantu. Kamu? Kamu berhasil mengakali urusan perdagangan saham itu. KPI, apa kamu benar-benar bisa membantuku meningkatkan tingkat keberhasilan rencana operasi ini? Kamu, bukankah kamu cuma seorang satpam? Siapa bilang satpam nggak bisa paham soal operasi? Dengan kemampuan mata ilahi yang bisa meramal masa depan, menyelesaikan masalah kecil kayak gini, gampang banget. Direktur Wijaya, misi selesai. Lihat, menurut proyeksiku, tingkat keberhasilan rencana operasi ini akan naik dari 30% menjadi 90% tanpa efek samping sama sekali. Hanya dalam 5 menit. Kamu menyelesaikan apa yang tim ahli kami nggak bisa selesaikan dalam sebulan. Leo Wijaya, siapa sih kamu sebenarnya? Aku cuma seorang satpam. Oh. Aku selesai. Aku capek banget. Aku perlu balik ke kamar dan tidur. Hei. Hei. Udah deh, jangan ribet. Kenapa nggak tidur aja di kamarku? Kamarku sepi dan tempat tidurnya besar. Nggak ada yang ganggu kamu siang hari. Enggak. Nyonya Wijaya. Ini nggak pantas, kan? Apa yang nggak pantas? Kamu kan tamu terhormatku. Eyo. Cepat. Ayo, dengerin aja. Leo, kamu sudah banyak banget berbuat untukku. Ini yang pantas kamu dapatkan. Eyo. Serena, aku pulang. Camus Ibli Bettina. Serena, aku pulang. Camus, Ibli Bettina. Kamu munafik banget. Itu nggak adil. Aku di luar sana kerja keras, sampai mati-matian. Dan kamu di sini malah tidur-tiduran. Enggak. Serena, kapan kamu peut-on rendu pendek? Ya ampun, Leo Wijaya, kenapa dia bisa tidur di ranjangmu? Mereka sudah sampai tahap ini? Baru bangun, dan langsung lihat adegan meledak ini? Aber ini pantas. Ah, jangan. Aku harus menahan diri. Jangan sampai ketahuan. Tidur nyenyak? Ranjang Direktur Wijaya, harum dan empuk. Haha. Jujur, ini tidur terbaik sepanjang hidupku. Jago merayu? Mulai sekarang, jangan bercanda seperti itu denganku. Oh iya, lapar nggak? Biar aku buatkan makanan. Oh, sebenarnya aku agak lapar.
Aku lapar dengan apapun yang kamu tawarkan. Baiklah, tunggu di sini. Melody, kamu lagi ngapain? Nggak ada apa-apa. Beneran nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Kenapa mukanya merah? Katakan. Mengaku, dan aku akan mempertimbangkannya. Kalau enggak, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Serena, aku baru aja balik ke kamarmu. Coba tebak apa yang aku lihat? Omong kosong. Aku dari tadi kerja di kantor. Masa aku tahu apa yang kamu lihat? Serena, udah. Jangan pura-pura. Aku lihat semuanya. Hei, jangan khawatir. Mulutku rapat. Aku akan jaga rahasiamu. Hei, kamu harus kasih aku imbalan yang setimpal. Ah, yang benar aja. Kepala kecilmu itu, selalu mikirin apa sih di dalamnya? Humph. Direktur Wijaya, terima kasih atas keramahannya. Aku ada urusan mendesak malam ini, jadi aku akan pergi dulu. Tentu saja. Silakan. Ingat, jangan memaksakan diri. Kamu kan bukan manusia baja. Baiklah. Aku tak percaya Victor Putra punya anak secantik kamu. Anak secantik kamu. Sayang sekali kalau harus membunuhmu. Aku sebaiknya menjadikanmu peliharaan. Untuk kesenanganku. Bukankah itu lebih baik? Tidak. Lepaskan aku. Tidak. Tolong. Aiden. Ibu, kupikir ibu tidak akan pulang sebelum jam 11? Dasar anak nakal. Dia kan kakak perempuan kamu sendiri. Dia yang memulai. Dia yang mendekatiku duluan. Kenapa ibu memukulku? Kamu sama jalangnya seperti ibumu. Wanita jahat. Kalian berdua bajingan. Kamu siapa sih? Bajingan. Jangan mendekat, pergi sana. Jangan mendekat lagi. Jangan takut. Nah, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jauh-jauh dari aku. Jangan mendekat. Menjauh. Tenang, tenang. Menjauh. Baik, kamu baik-baik saja. Aku akan melepaskan tanganmu. Ayahku mengirim kamu untuk menyelamatkan aku? Tidak, aku datang sendiri. Di mana orang-orang yang menculik aku? Aku membuat mereka pingsan. Ayo, aku akan tunjukkan. Leo, terima kasih. Jangan khawatir, keluargamu pasti sangat khawatir. Biarkan aku mengantar kamu pulang sekarang. Tidak, aku tidak mau pulang. Mereka tidak peduli sama sekali, apakah aku hidup atau mati. Yang mereka pedulikan hanya uang. Jika kamu tidak mau pulang, aku tetap perlu memberitahu keluargamu bahwa kamu aman. Halo, Bapak Putra. Putri kamu ada bersama aku. Di mana kamu? Berapa yang kamu mau? Aku tidak mau uang, tapi saat ini, dia sangat tidak stabil secara emosional. Dia tidak mau pulang ke rumah. Berhenti berakting. Bukannya kuma untuk hadiah 500 juta dolar itu? Sebutkan harganya. Victor Putra. Kau keterlaluan. Leo adalah orang baik.
Orang yang menculikku adalah anakmu dengan si perusak rumah tangga itu. Ayahmu pasti menggunakan panggilan ini untuk melacak lokasi kita. Helen Salim. Aiden Salim. Kalian berani sekali. Kumpulkan semua orang segera dan pergi ke Villa Telek Indah. Cepat. Leo, maafkan aku. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak apa-apa, NAK. Kita masih bisa sampai jika berangkat sekarang. Apa kau mau ikut denganku? Ya, aku mau ikut denganmu. Ayo pergi. Pergi dan bawa kedua orang itu kepadaku. Helen Salim. Berikan penjelasan padaku. Victor, ini salah paham. Di mana tepatnya kakak perempuanku? Ayah, kami cuma mau menipu uang, itu aja. Kami sama sekali nggak bermaksud nyakitin Rosie. Sama sekali. Victor, pergi dari depan mataku. Aku kasih kamu tinggal di rumah mewahku, yang harganya ratusan juta rupiah. Tunjangan puluhan juta setiap bulan. Dan kamu masih nggak puas? Victor, kami salah. Tolong, kasih kami kesempatan lagi. Kami salah. Victor. Kalian berdua tetap di situ. Kalau ada apa-apa sama Rosie, kalau dia sampai terluka, aku bakal bikin kamu dan putramu bayar dengan nyawa kalian. Ya. Mereka nggak tahu apa yang mereka hadapi. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. SSST, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini aku, Leo. Leo, maaf. Apa aku bikin kamu terbangun? Sayang. Kamu gak perlu minta maaf. Sudah. Mimpinya udah selesai sekarang. Jangan khawatir. Aku di sini, nggak ada yang bisa nyakitin kamu. Leo, aku hanya ingin tinggal bersamamu. Aku tidak ingin pulang. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Dengar NAK. Kamu masih punya seluruh hidup di depanmu. Aku hanya seorang satpam. Ayahmu adalah orang terkaya. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi hanya ketika aku bersamamu, Leo, aku merasa aman. Dengar NAK. Kamu masih muda. Setelah mengalami hal seperti ini, wajar merasa tergantung. Ketika kamu dewasa, kamu akan mengerti. Orang, pada akhirnya, harus mengandalkan diri sendiri. Tapi jangan khawatir, sampai kamu benar-benar aman. Aku akan selalu melindungimu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan, Leo. Baiklah. Tidurlah. Amham. Rosie, kamu sudah bangun. Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin tinggal bersamamu, Leo. Ini pasti waktu peluru. Dan, bahkan ini meningkatkan otakku. Rosie. Lihat dirimu. Kalau ada yang melihatmu, mereka akan berpikir aku menyiksamu. Jadi, aku akan membawamu untuk membeli baju baru. Bagaimana menurutmu? Terserah kamu, Leo. Ayo pergi. Ini seharusnya sudah cukup. Iya. Oh, tunggu, Rosie. Kamu ingat nomor telepon kakak perempuanmu? Leo,
kamu mau nomor kakakku? Untuk apa? Kamu sudah pergi berhari-hari tanpa ponselmu. Dia pasti sangat khawatir. Aku hanya ingin meneleponnya dan memberitahunya bahwa kamu baik-baik saja. Juga, aku akan memintanya untuk membawa KTP dan ponselmu ke sini. Kamu akan membutuhkannya. Terima kasih, Leo. Kamu sangat baik padaku. Baiklah. Leo, aku akan mencoba ini. Jangan mengintip. Siapa kamu? Kakak perempuanmu bersamaku. Kamu di mana? Dengarkan aku. Jika kamu menyentuhnya sedikit pun, aku bersumpah akan... Dia aman. Aku menyelamatkannya. Dan dia sekarang bersamaku. Dia tidak mau pulang ke rumah. Tapi aku berjanji. Aku harus melihatnya. Dia bilang dia tidak mau pulang ke rumah. Baiklah, dengar. Bawa KTP-nya dan ponselnya, dan kita akan bertemu di suatu tempat. Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku perlu bicara dengannya. Sekarang. Aku akan menyuruhnya melakukan panggilan video padamu sebentar lagi. Bagaimana penampilanku, Leo? Kalahin bagus. Rosie, aku baru saja selesai menelepon kakakmu. Dia tidak mempercayaiku, jadi beri dia panggilan video untuk membuktikan bahwa kamu aman. Oke. Rosie, kamu baik-baik saja? Reina, Aku baik-baik saja. tolong jangan khawatirkan aku. Kamu di mana? Beritahu aku sekarang. Aku akan segera mengirim orang untuk menjemputmu. Reina, Aku tidak mau pulang. Rumah itu, rasanya seperti tercekik. Aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Tapi Rosie, kamu masih gadis muda, tinggal di rumah orang asing, itu tidak benar. Leo bukan orang jahat. Kalau bukan karena dia, yang akan kamu lihat sekarang adalah mayatku. Apa? Apa yang terjadi? Reina, lihat ini. Lihat. Siapa yang melakukan ini? Orang-orang yang menculikku, ibu dan anak itu. Mereka memukuliku. Dan mereka membiarkanku kelaparan. Aiden Salim, Helen Salim. Aku akan membuat mereka membayarnya. Reina, Aku hanya merasa aman ketika aku di sini bersama Leo. Bolehkah aku tinggal di sini hanya beberapa hari lagi? tolonglah, Reina. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu boleh tinggal. Sampaikan ini padanya. Jam 9 malam ini. Perumahan Zephyr. Aku akan menemuinya sendiri. Oke, Reina. Bos, kami sudah menangkapnya. Bapak Wijaya. Langsung saja. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Saat ini, aku harus segera membawa adikku pulang. Nyonya Putri, kurang kau menghormati keputusan Rosie sendiri. Dia sangat bahagia bersamaku. Masalah ini bisa ditunda. Bapak Wijaya, kuharap kau paham, Pesisimo. Kau menyelamatkan adikku, dan untuk itu aku berterima kasih. Ini 100 juta rupiah, sebagai tanda terima kasihku. Begitu Rosie pulang, hadiah yang dijanjikan ayahku, 500 juta rupiah, akan dibayar lunas, tidak kurang. Uangnya bisa ditunda. Nyonya Putri, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Mengenai Aiden Salim dan abinya. Seluruh proses penculikan adikmu. Itu juga mencakup rencana dan skema tersembunyi mereka. Apa yang baru kau katakan? Jangan mendekat. Sebutkan harganya. Lucas dan Chloe, Purdy berbila madu. Aku tinggal bersama keluarga Wijaya, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Rumah ini cukup bagus. Bapak Wijaya, bukti yang kau miliki penting. Tapi itu tidak cukup. Untuk ditukar dengan villa ini. Oh begitu? Nyonya Putri, kamu pasti tidak ingin video memalukan adikmu tersebar di seluruh kota Eitelgard besok.
kan? Kau berani mengancamku? Aku tidak mengancam. Aku hanya menyatakan fakta. Dan yang kulakukan, hanya memaksimalkan keuntungan. Hentikan dia. 100 juta dolar adalah tawaran terakhirku. Bapak Wijaya, kuharap kau tahu apa yang baik untukmu. Jika aku belum pulang jam 11 malam ini, kau takkan pernah melihat saudari perempuanmu lagi. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat. Mana yang lebih tangguh? Tekadmu atau caraku? Lumpuhkan dia. Siapakah ini? Baru sekarang kau bertanya? Sudah terlambat. Tunggu. Setuju. Perumahan Maplewood. Ini villa nomor 1. Biaya renovasi saja 200 juta rupiah. Jika kamu mau, aku akan menukarnya. Dengan bukti yang kamu punya. Setuju. Dan, aku mau sekarang. Uang 500 juta rupiah itu. Baiklah. Aku bisa hubungi ayahku untuk kamu. Halo? Aku sudah menemui penculik Rosi Putri. Mereka mau 5 miliar rupiah untuk membebaskannya. Jadi, Siapa yang berani? Dia Kijum. Menarget ayahnya sendiri, tanpa ragu. 5 miliar rupiah? Mereka lebih baik merampok bank. sebagai ayahnya, bukankah kamu harus bayar untuk menyelamatkan hidup putri kamu? Jika kamu tidak bayar, kamu tidak akan pernah melihat Rosi lagi. Baik. Aku akan bayar. Sudah selesai. Jika semua lancar, uang 500 juta rupiah kamu akan ditransfer dalam 10 menit. Bagus. Jika itu saja, Nyonya Putri, kamu bisa meninggalkan rumahku sekarang. Tunggu. Biar aku kasih kamu saran baik untuk 6 bulan berikutnya. Jika kamu bisa, kamu harus nikmati hidup saja. Waktu kamu hampir habis. Apa maksud kamu? Sayang sekali menderita penyakit ini di usia yang masih muda. Apa yang kamu bicarakan? Kamu mau mengutuk aku? Nyonya Putri, apakah kamu sering merasa pusing, sulit tidur, dan hal-hal seperti itu? Bahkan saat kamu tidak melakukan banyak hal, kamu merasa sangat lelah, dan kamu sering mengalami sesak di dada, jantung berdebar-debar, telinga berdenging, penglihatan kabur, semua itu, benar kan? Ya. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Itu memang gejala yang saya alami. Bapak Wijaya, apakah kondisi saya serius? Pasti, gejala-gejala ini sudah mengganggu kamu cukup lama. Kamu mungkin sudah periksa ke dokter lain, kan? Dokter, Belum. itu hanya Neurasthenia ringen. Dukun palsu. Ani bukan neurasthenia. Ini kasus klasik. Nekrosis sistem saraf intermittent. Percaya atau tidak, saya sarankan kamu secepatnya melakukan pemeriksaan saraf lengkap. baik. Besok saya akan periksa. Rosie, Dia bisa tinggal dengan kamu beberapa hari. Setelah beberapa hari, aku harus melihatnya. Tentu. Tak pernah terbayangkan setelah mata ilahi saya berkembang, aku bisa jadi dokter ajaib. Mungkin saya harus belajar buku medis. Nona, laporannya sudah datang. Para ahli bilang, gejala kamu cocok dengan tanda awal nekrosis neurologis. Tapi, dunia medis tidak bisa membantu untuk penyakit ini. sekumpulan dukungan palsu. Sudah tahu apa yang akan dilakukan dengan istri tercinta dan anak di luar nikah yang berharga? Karena Rosie sudah baik-baik. Biarkan saja. Lepakin. Victor. Kamu tidak bisa melihat Tidak lihat Rosie hampir dibunuh oleh wanita jahat itu? Reina. Helen. Aku akan serahkan dia padamu. Kamu bisa melakukan apapun padanya. Bagaimana dengan Aidan? Aiden. Dia hanya pion. Dia dimanipulasi.
Betapa ayah yang penuh kasih dan anak yang berbakti. Victor, jangan khawatir. Aku akan secara pribadi mematahkan kaki anak tampan itu agar dia menghabiskan seumur hidupnya di kursi roda. Sudah aku katakan. Helen. Aku akan serahkan dia padamu. Kamu bisa melakukan apapun padanya. Tetapi tidak ada yang boleh menyentuh Aidit. Victor, kasih sayang ayahmu, Rosie dan aku tidak bisa menerima. Mulai hari ini, aku memutus hubungan ayah-anak. Rosie, Kamu pulang terlambat? Bicara lama dengan kakak perempuan? untuk berterima kasih, kakak perempuanmu memberikan villa yang dia tinggikan. Dia memberikan padaku. Proses dokumennya butuh waktu. Dia tidak membuat sulit untukmu, kan? Jangan khawatir. Aku berhasil mendapatkan untukmu 2 hari. Aku akan pindah dalam 2 hari. Lalu, aku akan mengantar kamu kembali. Serena, Leo, beberapa hari ini, apakah kamu sudah melupakan aku? Kalau aku tidak menghubungimu, kamu tidak pernah menghubungiku duluan. tentu saja tidak. Aku hanya sedang menyelesaikan urusan pribadi. Kamu sangat beruntung. 2 saham farmasi yang kubeli untukmu, telemelonjak dalam beberapa hari terakhir, dan nilainya hampir 2 kali lipat. Kamu punya mata yang tajam. Ngomong-ngomong, ada apa? Kamu di mana? Aku akan menghadiri makan malam amal besak. Mau ikut dengan aku? Aku belikan kamu setelan. Cepat kembali dan coba untuk melihat apakah pas. Baik, aku akan segera kembali. Tempat kita malam ini, Kediaman Wijaya. Tuan rumahnya adalah Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Teluk Indah. Presiden Kehormatan, Bapak Ken Wijaya. Dia sering mengadakan makan malam amal untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak di daerah pedesaan. Bapak Wijaya, Nyonya Putri. Kebetulan sekali. karena saya menerima undangan, tentu saja saya akan datang. Hanya saja, Bapak Wijaya muncul di sini, sangat menjajakan bagi saya. Leo, kamu. Kamu kenal putri orang terkaya di kota Teluk Indah? Kami ada urusan bisnis. Ini pacarmu? Kakak perempuan saya. Maaf, saya salah. Halo, Nyonya Wijaya. Saya Reina Putri. Serena Wijaya, Direktur Rumah Sakit Mercy. Saya sudah banyak dengar tentang Anda, Nyonya Putri. Sekarang setelah bertemu langsung, Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda. Halo semuanya, dan selamat datang. Terima kasih semuanya sudah datang. Kuakara makan malam amal ini. Yang saya selenggarakan. Malam ini hanya punya satu tujuan. Untuk berbagi cinta dan dukungan kami. Dengan anak-anak di daerah pegunungan. Lelangnya sudah dimulai. Nyonya Wijaya, tidakkah Anda ingin melihat? Aku segera ke sana. Nyonya Putri mau ikut aku? Tidak, terima kasih. Aku perlu bicara dengan Bapak Wijaya. Serena. Aku perlu bicara dengan Nyonya Putri. Kamu duluan saja. Aku akan menyusul. Oke, kalian berdua ngobrol saja. Jangan sungkan. Bapak Wijaya, silakan lewat sini.
Bapak Wijaya. Hari ini, aku pergi ke sebuah rumah sakit di kota Teluk Indah. Yang swasta terbaik. Mereka bilang, itu cuma neurastenia sedang. Bukan nekrosis saraf seperti yang kamu katakan. Aku yakin, itulah yang mereka katakan padamu. Gejala-gejalamu cocok dengan neurastenia. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan nekrosis sistem saraf yang berselang. Saran dokternya adalah memantaunya secara teratur. Benar kan? Persis seperti itu. Orang ini, apa dia benar-benar dokter? Persis seperti yang dikatakan dokter. Ada masalah? Ini sangat mirip dengan ALS. Seiring waktu, kondisinya hanya akan memburuk dan terus memburuk. Awalnya kondisimu ringan. Dulu tidak merasakan apa-apa. Sekarang sudah sedang. Benar, kan? Ya. Ini masalahnya. Jika kamu tidak mendapatkan pengobatan yang benar-benar tertarget dalam waktu kurang dari 6 bulan, sistem sarafmu akan mengalami penurunan yang sangat parah hingga benar-benar kolaps. Bapak Wijaya, izinkan aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkanku? Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak aku yakini. Baik, aku percaya padamu, Bapak Wijaya. Aku secara resmi mempekerjakanmu sebagai dokter pribadiku. Kamu akan memiliki wewenang penuh atas pengobatanku. Serena, benar-benar kamu. Jasmine, benarkah itu kamu? Serena, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Aku hampir tidak mengenalimu. Benar-benar kamu, Jasmine. Sudah 3 atau 4 tahun, bukan? Payah, kita hanya bertemu sekali setelah lulus. Kudengar kamu pergi ke luar negeri untuk belajar dan bekerja. Kapan kamu kembali? Sudah lebih dari setahun. Jadi kamu juga di kota Eitelgard? Payah, baru sampai di kota Eitelgard belum lama ini, lalu mendirikan perusahaan. Serena, Annie, untuk reuni kita setelah sekian lama, Perselang. Untuk persahabatan kita. Kudengar kamu pernah ke luar negeri untuk belajar. Kapan kamu kembali? Aku sudah kembali lebih dari setahun yang lalu. Kalau kamu, bekerja di kota Eitelgard juga? Iya, aku baru pindah ke kota Eitelgard belum lama ini, membuka kantor cabang di sini. Bapak Wijaya, aku sedang membahas sesuatu yang sangat penting. Tidakkah menurutmu itu sangat tidak sopan, SSC? Nikmati saja pertunjukannya. Dia sedang APA? Apa dia memasukkan sesuatu ke dalamnya? Nyonya Putri, mengenai pekerjaan sebagai dokter pribadi, kita bisa bahas nanti. Serena, ini, untuk reuni kita, setelah sekian lama. Untuk persahabatan kita. Serena. Sebenarnya aku cukup haus. Aku yang akan minum ini. Leo, mungkin sebaiknya kamu yang minum. Apa masalahmu? Bar ini penuh dengan minuman. Kenapa kamu mengambil minuman yang kutuang untuk sahabatku? Di mana sopan santunmu? Jasmine, ini Leo Wijaya. Serena, sejak kapan kamu punya saudara laki-laki? Hah? Nona, aku adalah saudara laki-laki Serena yang sudah lama hilang. Kami baru saja bertemu kembali. Jadi apa kalau kau kakak laki-lakinya? Segelas anggur ini melambangkan ikatan persaudaraan antara Serena dan aku. Kembalikan padanya. Kalau mau minum, aku tuangkan yang lain untukmu. Baiklah. Aku bahkan tidak suka anggur merah, karena segelas ini sangat berarti. Maka kau yang minum. Hei Leo, bukan aku tidak mau meminumnya. Hanya saja gelasnya sudah kau sentuh. Aku takut kamen. Takut kumanmu ada hubungan apa denganku? Serena, percayalah padaku. Jasmine, kau yang akan memberitahu mereka, atau aku? Leo Wijaya, tak kusangka kau akan seperti ini. Kau monster. Nona, apa yang terjadi di sini? Kakek Wijaya, Bapak harus membelaku. Aku hanya ingin berbisnis dengan Nyonya Wijaya. Kakak laki-lakinya malah melemparkan anggur tepat ke wajahku. Dan dia mencoba melecahkanku. Tak kusangka Direktur Wijaya membawa sampah seperti ini. Benar-benar serigala berbulu domba. Dunia ini jadi apa? Orang-orang sudah tidak punya moral lagi. Beraninya kau. Aku pasti buta. Satpam,
keluarkan mereka berdua dari sini. Mulai sekarang, kediaman Wijaya tidak akan mengizinkan mereka menginjakkan kaki di sini lagi. Semuanya bukan seperti itu. Jangan hanya mendengar cerita dari sisinya. Tidak mendengar dari dia, lalu mendengar dari kau, buktinya tidak terbantahkan. Lihatlah gadis malang ini, diintimidasi seperti ini oleh kalian, dan kami bahkan tidak boleh berkata apa-apa. Direktur Wijaya, Demi menghormati posisi Anda, Kami akan memaklumi Anda hari ini. Pergi saja dari sini. Nyonya Putri, sebagai saksi mata di sini, tidakkah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Semuanya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wanita ini, Jasmine Tan, memberi obat pada minuman Direktur Wijaya. Lalu mengambil minuman yang sudah diberi obat itu, dan menuangkannya ke seluruh tubuhnya sendiri. Dia benar-benar memainkan sandiwara, kasus klasik maling teriak maling. Nyonya Putri, saya menghormati Anda sebagai putri orang terkaya, tapi saya tidak pernah menyangka. Anda akan berkemflat dengan mereka, dan memfitnah saya. Kebenaran akan menang. Kakek Wijaya, tolong bersihkan nama saya. Semua yang hadir di sini adalah tokoh terkemuka di kota Eitelgard. Izinkan saya bertanya, begitu kebenaran terungkap, siapa yang akan bertanggung jawab? Pemuda, jika kami bisa membuktikan Anda tidak bersalah, saya sendiri akan mengganti rugi untuk Anda. Tak perlu minta maaf. Aku hanya ingin membersihkan nama kami untuk semua orang. Sekarang, aku akan menunjukkan buktinya kepada semua orang. Kakek Wijaya, mungkin kita harus melupakan saja. Aku takut mereka akan membalas dendam padaku nanti. Gadis, asalkan kamu tidak berbohong, keluarga Wijaya akan mendukungmu mulai sekarang. Wanita yang jahat. Aku, Reina Putri, ingat kata-kataku, apapun hasilnya, setelah malam ini, aku akan pastikan kamu tamat di kota Teluk Indah. Semuanya? Kami sangat percaya padamu, dan kamu menipu semua orang. Sungguh keji. Jika Bapak Wijaya tidak merekam buktinya, Direktur Wijaya pasti akan difitnah. Orang seperti kamu harus ditahan. Bapak Wijaya, apa yang terjadi? Cepat, panggil ambulans. Berakting cukup meyakinkan, ya? Tidak, itu tidak benar. Serena, biar aku jelaskan, aku tidak bermaksud melakukannya. Jadi kamu sengaja melakukannya? Serena, aku salah, kumohon maafkan aku kali ini. Memaafkanmu? Kita teman sekelas selama 4 tahun di kampus. Dan begini caramu memperlakukan aku? Katakan padaku, kenapa kamu menaruh obat di minumanku? Sebenarnya kamu mau melakukan apa? Aku hanya ingin mendapatkan daftar distributor darimu. Pikiranku sedang tidak jernih. Hanya untuk satu sumber daya? Kau menggunakan cara hina seperti ini? Serena, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Maafkan aku. Kamu tidak punya kesempatan. Apa maksudmu? Tujuanmu membius dia. Bukan untuk daftar apapun. Kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambil foto memelukan yang akan menghancurkan reputasinya. Sebagai pesaing, kau ingin mencuri semua sumber dayanya. Kau ingin melangkahi mayatnya untuk maju. Benar, kan? Kamu berbohong. Hahaha. Kalau tidak ingin orang lain tahu, seharusnya jangan lakukan. Apakah aku berbohong atau tidak? Kau tahu kebenarannya di dalam hatimu. Serena, ayo kita pergi. Jangan buang waktu lagi untuk sampah ini. Leo, aku benar-benar nggak bisa cukup berterima kasih atas hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, mungkin jadi. Berita utama besok. CEO perempuan grup Eitelgard Frost. Dalam kebakaran foto kompromi. Hey, wah. TAPI, nggak perlu seblak-belak itu juga sih. Lo, mau bunuh pahlawanmu sendiri? Setelah aku baru selamatkan kamu. Langsung berbalik nih? Direktur Wijaya punya pria seperti Leo di sampingnya. Itu benar-benar berkah. Kamu harus menghargainya. Dengar tuh? Bahkan orang luar aja suruh kamu hargain aku. Serena, ayo pulang. Aku belum mau pulang dulu. Leo, ajak aku jalan-jalan naik mobil. Mau jalan-jalan naik mobil selarut ini? Berarti ada yang dipikiri. Oh, aku temenin.
Keterampilan medis, kuasai dalam 5 menit. Gampang banget. Kenapa kalian semua tidur di sini? Yuki. Kalian bertiga kenapa sih? Kalian terlihat sangat lelah. Jangan ditanya. Ini semua salah Stella. Dia memaksa kami nonton film horor tadi malam. Dia sangat menikmatinya. Tapi aku sangat ketakutan sampai tidak bisa tidur sama sekali. Oh, itu mudah. Lain kali kalau nonton film horor, perlambat 10 kali lipat. Itu akan mengurangi kekuatan hantunya 10 kali lipat. Dijamin tidak akan menakutkan. Mais kekel juga. Hey, Leo. Kamu sibuk hari ini? Bisa nggak antarkan aku ke kota sungai? Oh, pas banget. Aku juga kebetulan mau ke kota sungai hari ini. Hebat. Aku sebenarnya mau ke kota sungai hari ini, untuk ulang tahun sahabatku. Cuma, kakiku belum sembuh total. Sakit setiap kali aku menginjak gas. Bisa nggak nebeng saja di perjalananmu? Boleh. Tapi aku harus mengurus sesuatu dulu. Gimana? Boleh nggak? Oh, nggak masalah. Kamu urus dulu urusanmu. Nanti antar aku saja. Kalau gitu aku ganti baju dulu. Silakan. Ini untukmu. Leo, kenapa kamu beli obat? Iya, untukmu. Bukannya kakakmu terkelar? Belum sembuh juga? Tempelkan 1 plester ini setiap malam. Dan ini pil penguat tulang. Minum 2 kali sehari. Pastikan diminum tepat waktu. Ya? Leo, kamu naksir aku ya? Hah? Ngomong apa sih, superstar? Terus kenapa kamu baik banget sama aku? Ya, kamu bibinya dia. Kita keluarga. Makasih. Beijing Gan. Hey Kek. PAK, kenapa? PAK. Tolong orang tua bangka itu. Minggir, minggir. Saya dokter, biarkan saya lewat, biarkan saya lewat. Saya dokter. Target terlihat. Kekek, ada apa? Kakek, tolong. Bontu, tolong aku. Apa bapak tua terhormat ini mengalami serangan jantung? Panggil ambulans. Jangan ikut campur. Bagaimana kalau kamu yang disalahkan? Minger, Hinda, saya dokter. Saya dokter. Biarkan saya lewat, tapi kalau sesuatu terjadi pada bapak tua terhormat ini, kalian semua harus mendukung saya. Ini infeksi paru, yang menyebabkan sumbatan di saluran pernapasannya. Kita harus segera mengoperasi untuk membersihkannya. Parenti. Jangan berani-berani mengoperasinya. Kenapa tidak? Kalau tidak dioperasi sekarang, dia akan mati. Sayatan itu akan membersihkan dahaknya. Tapi dia tidak akan bisa bicara lagi. Kehilangan suara lebih baik daripada mati. Kamu akan membunuhnya. Minger, saya yang akan melakukannya. Pak, minggirlah. Jangan menghalangi dokter. Binar itu Ali. Ian. Dia sebenarnya baik-baik saja. Cepat, bantu bapak tua terhormat bangun. Ya ampun, dia masih hidup. Ini pengobatan tradisional Tiongkok, luar biasa. Teknik tusuk jarum itu seperti karya seni. Unggah video ini online, pasti akan viral. Bapak tua terhormat. Ini penyakit lama karena kedinginan bertahun-tahun lalu. Lalu berkembang jadi masalah paru-paru. Penyakit kronis seperti ini tidak mudah disembuhkan total. Anak muda, kamu dokter ajaib, benar. Ini semua dari pengalamanku di medan perang. Masalah lama yang kualami sejak itu. Oh, jadi bapak seorang pahlawan tua. Aku ada urusan mendesak, harus pergi. Tidak, hentikan dia. Hentikan dia, kamu tidak boleh pergi. Penyel amatku, aku bahkan belum berterima kasih. Kalau kamu pergi sekarang, bagaimana aku bisa membalas budimu? Bapak tua terhormat, apakah bapak punya kontak? Aku akan datang menjenguk bapak nanti. Oke. Cherry, beri nomormu pada bapak ini.
Bagus. Bapak tua terhormat, kurangi merokok dan minum alkohol. Dan jangan minum yang dingin. Ya, tentu. Terima kasih. Hehe. Hei, gimana? Urusanmu selesai? Temanmu itu bikin kamu nunggu. Lama banget. Dia bisa diandalkan nggak? Nggak ketemu sama sekali. Perjalananku sia-sia. Dan nggak ada yang beres. Kan sudah kubilang. Dari awal terdengar nggak bisa diandalkan. Kamu ngapain aja? Kenapa bikin aku nunggu lama banget? Aku sudah baca 3 Gossip Celebrity. Ada sedikit masalah, tapi sudah ku selesaikan di jalan. Hah, misterius banget. Aku kirim alamatnya. Sekarang langsung ke sana. Temanku sudah nggak sabar. Wah, ini syuting filmnya? Teknik jarum efek khusus ini pasti mahal banget. Hei, yang di atas. Percaya, nggak lihat si orang tua bangka. Sudah nggak bahaya? Jarum gerbang hantu. Bukannya itu teknik kuno, yang sudah lama hilang? Catatan kakekku menyebutkannya. Tapi cuma sekilas. Siapa orang ini? Semacam legenda? Teman-teman Fisher sudah pada datang. Masih main HP, nggak sopan banget. Kenapa kamu begitu fokus? Kamu benar-benar melamun. Kamu tidak sedang melihat cowok ganteng, kan? Dengar sayang, kamu akan ke pusat medis concor dia untuk latihan. Itu sangat penting bagi keluarga kita. Jangan ada gangguan, Ibu. Aku hanya membaca berita. Oke, aku akan langsung ke sana. Jarum gerbang hantu. Ada yang benar-benar bisa melakukan itu dengan sempurna. Siapa dia sebenarnya? Aku harus menemukan dia. Bagaimanapun caranya, aku akan menjadi muridnya. Wendy, kamu sudah di sini. Bukankah itu ahli akupunktur dari video itu? Bagus, Wendy, kamu menyembunyikan pria tua yang ganteng dari kami. APA? Tidak, dia bukan pacar saya. Halo, aku sopir Nyonya Wijaya. Dia, sopir? Dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengan saya? Ya Tuhan, pria yang begitu menarik. Dan kamu menyuruhnya mengantar kamu? Itu membuang-buang talenta. Nyonya Wijaya, aku ada urusan. Kamu masuk saja. Aku akan menjemput kamu nanti. Baik. Stella, sopir kamu tidak sopan. Begitu saja langsung pergi. Langsung pecat dia. Memecat ya? Bagus, lalu kami bisa mempekerjakan dia. Nyonya Lim, dia mengantar kakak ipar saya. Aku hanya menariknya ke sini. Untuk kerja lembar. Itu tetap tidak bisa diterima. Dia sedang bekerja, sebagai sopir, dia harus bertindak seperti itu. Ibu, kita masuk saja. Stella, jadi, kapan kamu akan memecat pengemudi lama yang kamu punya itu? Kenapa aku harus memecatnya? Supaya aku bisa merebutnya, untuk menjadi pengemudi saya. Stella, apakah dia benar-benar hanya seorang pengemudi? Sebenarnya, dia adalah ayah mertua keponakan perempuan saya. Oh, jadi seperti itu hubungan kalian? Stella, bisa kamu berikan saya kontaknya? Ha. Bapak Wijaya, kamu memang orang yang sibuk, ya? Ada APA? Aku melihat video kamu menyelamatkan seseorang di mall beberapa hari lalu. Kemampuan akupunktur kamu itu luar biasa. Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan mempekerjakan kamu sebagai dokter pribadi saya. Sembuhkan aku, dan sebutkan harga kamu. Apapun. Oh, penawaran apa? Uang, atau apapun yang kamu mau. Jika aku mampu membelinya, itu untuk kamu. Wang, tak bisa terlalu banyak punya itu. Berapa banyak? 30% saham grup pemandangan laut. 30%? Kamu gila? Aku hanya punya total 35%. Kamu mau 30%? Begitu saja? Itu tidak benar. Sejauh yang aku tahu, IMO masih memiliki 54% saham. Maksudku, dia harus mentransfer sahamnya ke kamu. Tidak mungkin. Dia menghargai perusahaan lebih daripada hidupnya sendiri. Tapi bagaimana jika dia tahu bahwa anak yang dia besarkan selama 20 tahun, bahkan bukan darah dagingnya sendiri, dan bahwa dia harus bergantung pada kamu, anaknya, untuk merawatnya seumur hidup?
Apa yang kamu katakan? Aiden Salim. Dia bukan anak biologisnya. Tes paternitas itu dulu. Dari Helen Salim. Dia menyuap institusi untuk memalsukannya. Aku bisa membuat ayahmu mentransfer semua sahamnya ke kamu. Dan aku bisa membuat Aiden Salim membayar apa yang dia lakukan. Jadi katakan padaku, apakah 30% ini untuk kesehatanmu dan seluruh grup pemandangan laut layak? Oh, aku setuju. Halo? Aku ingin kamu segera menyelidiki institusi yang melakukan tes paternitas Aiden Salim 20 tahun lalu. Sayap. Hahaha. Lepaskan aku. Hahaha. Ava Santoso, Gudang Naga Sakti. Halo, Ava. Ini Alex, bodyguard Ava. Dia sedang memeriksa buku-buku sekarang. Ada apa? Itu bukan Ava sendiri. Suara itu terdengar familiar. Itu bodyguard Alex dari sebelumnya. Karena sistem memberi tanda bahaya. Ini pasti serius. Ini Leo Wijaya. Suruh bosmu bicara di telepon. Bos sedang bekerja, dia tidak bisa diganggu. Jika kamu perlu bicara dengan dia, aku bisa memberitahunya setelah dia selesai, dan minta dia menghubungi kamu kembali. Ada yang tidak beres. Nada bicaranya terlalu tenang. Tidak ada. Kegentingan yang biasanya ada dalam situasi darurat. Dia berbohong. Katakan kepada bosmu. Putrinya Fifi menyebabkan insiden besar di sekolah. Suruh dia meninggalkan semua yang sedang dia lakukan, dan datang segera. Baik, Bapak Wijaya, aku akan memberitahu bos sekarang. Ada yang salah. Pasti ada masalah. Kakak. Datanglah, biar aku melihatmu. Bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Dia tidak membuli kamu, kan? Leo adalah orang yang sangat baik. Dia tidak membuli aku. Sebenarnya, dia merawat aku dengan baik. Ayo pergi. Reina, kamu datang tepat waktu. Aku ada urusan mendesak yang harus ditangani. Aku menitipkan Rosie kepada kamu. Hai. Bagaimana dengan perawatan hari ini? Kita bicarakan itu saat aku kembali sore ini. Jika aku tidak kembali, lakukan itu lain kali. Alex. Kamu Alex? Leo. Ava. Alex adalah pengkhianat. Suara itu suara preman yang datang mencarimu. Tangkap wanita itu, usahakan jangan sampai melukainya. Sedangkan yang lain, aku tidak peduli mereka hidup atau mati. Ketiganya itu tangan mereka berlumuran darah. Kalian berdua, lindungi Nyonya Santoso. Leo, hati-hati. Pak. Leo, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma lecet sedikit. Tadi pagi saat aku meneleponmu, Alex yang mengangkat. Tak ada masalahnya. Ayo kita pergi dari sini. Alex, si pengkhianat itu. Beritahu manajer umum keamanan Naga Sakti bahwa dia punya waktu setengah jam untuk mengerahkan anak buahnya ke gudang 1. Pergi. Bodoh sekali. Markus Salim. Kau yang mengatur orang-orang ini? Nyonya Santoso. Aku ini pengusaha beradab. Semua perkelahian ini tak pantas bagiku. Aku hanya berada di belakang layar, mengobarkan api. Sayangnya apinya tak membakarmu. Dulu, kau menghancurkan suamiku demi uang. Bahkan jika aku mati hari ini, bisnis baja di Naga Sakti tak akan jatuh ke tanganmu. Siapa bilang aku ingin mengambil bisnismu?
Kau yang ingin kuambil. Begitu kau jadi milikku, bisnismu juga akan jadi milikku, bukan? Bahkan jika semua pria di dunia mati, aku tak akan mau padamu. Nyonya Santoso. Aku suka API kebenaran dan kesucian dalam dirimu. Keluar, pergi dari pandanganku, sekarang. Hei, Nyonya Santoso. Sepertinya kita akhirnya sampai di titik ini. Aku akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihatmu. Sangat putus asa. Hahaha. Maksudmu apa? Jenga. ITU suara Catalan. Leo, lari. Mereka akan menjebakku. menjebakmu? Dia memasang perangkap ini dari awal. Kalau aku setuju jadi kekasihnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau aku menolak, aku takut sisa hidupku akan dibalik jeruji. Jangan panik. Keadaan belum sampai ke titik terburuk. Jangan menyerah. Leo, kalau aku bisa keluar dari ini dengan selamat, aku akan setuju untuk bersamamu. Untuk sisa hidupku. Dengarkan aku dan pergi. Sekarang. Pergi. Oke, jangan khawatir. Aku janji akan mengeluarkanmu dari ini. Aku pergi. Bos, kita kejar dia? Tidak. Kalau kita biarkan preman ini ditangkap, ITU terlalu merebut dia. Nanti kita tangkap lagi. Dia berani sentuh wanita aku? Aku bikin hidupnya sengsara. Kita harus gimana? Gimana caranya kita keluarin dia? Pakai koneksi keluargaan. Tidak, bapak tua terhormat itu jujur dan bersih. Dia pasti nggak mau buat pengecualian buat ini. Links. Aku perlu kamu selidiki seseorang. Seorang pria bernama Markus Salim. Gali semua aibnya. Semuanya dari kecil sampai sekarang. Gampang. Kita punya orang di organisasi kita, yang spesialis di bidang ini. Mereka panggil dia Bat. Hei, aku hapus aja biaya pencariannya. Kalau pekerjaannya selesai, kamu dapat 1 juta rupiah. Aku siap tempur, Godfat Hair. Begini aja, mulai sekarang, kamu gak usah perlakuin aku kayak orang. Perlakuin aja aku kayak binatang. Hehehehe. Ini. Leo. Panggil saja Bat. Dia pembersih yang mengumpulkan intel. Bat. Telinganya tajam. Terbang tinggi. Mendengar jauh. Ada perkembangan? Jangan khawatir, bos. Semua sudah siap. Markus Salim tidak menikah. Tapi dia punya anak di luar nikah. Namanya Hugo Salim. Dia tinggal di nomor 18, Villa Teluk Indah. Tadi malam, Markus Salim pergi ke Dragon Hill. Dia belum kembali. Di rumah itu, hanya ada Hugo dan seorang pengasuh, dan 2 pengawal. Markus Salim berkomplot dengan ketua kamar dagang kota sungai. Aku sudah mengumpulkan bukti kejahatan mereka, dan korupsi. Semuanya. Bagus. Sangat bagus. Lanjutkan sesuai rencana. Ya. Leo. Kenapa cuacanya jelek begini, tiba-tiba saja hujan deras? Leo Kusini. Leo. ITU Villa Markus Salim. Hugo Salim. Dan pengasuhnya sedang tidur. Di pintu masuk. Ada 2 pengawal sedang berjaga. Menyelinap diam-diam. Mungkin sulit. Kenapa harus menyelinap? Bukankah lebih mudah untuk langsung masuk saja? Hah? Leo, kita mau terang-terangan gini? Aku yang urus 2 satpam itu. Kalian berdua sembunyi dulu. Tunggu sinyal dariku. Saya. Buka pintu. Kita teman. Kami bawa uangnya. Kenapa kami belum pernah lihat kalian? Bapak Salim yang undang aku. Katanya malam ini. Anaknya diculik orang. Untuk kalian masing-masing. Hadiah $1 juta. Jadi uang ini? Tunggu sebentar. Aku buka pintunya sekarang. Taruh tasnya. Lalu mundur 5 langkah. Sudah kubilang, kita teman. Udah, jangan banyak omong. Kalau urusan bos sampai tertunda, siapa yang tanggung jawab? Cepat masuk, ayo masuk.
Wah, Bung, semua uang tunai ini benar-benar untuk kita? Tepat 2 juta rupiah, tidak kurang sepeser pun. Sile. Sejak kapan, Bos? Sie begitu dermawan, bodo amat, bos memberi, kita ambil. Berani-beraninya kau mencoba menguntungkan diri dariku? Kau punya nyali. Leo, skema uangmu itu jenius. Mengalahkan jebakan madu kapan saja. Baiklah, cukup obrolan. Mulai bekerja. Siap. Ah, kalian siapa? Jangan bersuara, atau aku akan menembakmu. Hugo Salim di mana? Di lantai atas, lantai 2, di sebelah kiri, sisi kiri, kamar kedua, yang kedua. Aku yang urus, Leo. Ayo. But, itu terlalu kasar. Dia cuma anak kecil. Leo kita, perseteruannya dengan Markus Salim itu sudah dari generasi sebelumnya. Jangan wariskan kebencian itu ke generasi berikutnya. Gampang. Pastikan saja, keluarga Salim tidak punya generasi penerus. Ya ampun. Sebenarnya, itu masuk akal. Kalian berdua badut. Cukup bercandanya. Kita kembali ke urusan. Bicara. Nomor ayahmu? Tolong, jangan bunuh aku. Aku cuma seorang pelajar. Aku tidak pernah bilang akan membunuhmu. Yang ku mau cuma kontak ayahmu. Pak. Apa? Hei, aku juga murid. Kamu kelihatan 30 sekian. Sekolah mana kamu sekolah? Sekolah mengemudi. Aku baru lulus. Hahaha. Kamu pikir kamu lucu? But, hey, sekolah mengemudi juga sekolah. Hahaha. Dia murid, secara teknis. Hahaha. Jangan cari-cari masalah denganku. Kamu mengulur-ulur waktu. Beri saja aku nomor ayahmu. Aku hitung sampai 3. Baik. Nomornya 138, 3838, 438. Marcus, temanku. Izinkan aku yang pertama memberi selamat, karena memenangkan hati sang wanita. Hahaha. Terima kasih, Ketua Sterling. Begini ini selesai. Balasanmu. Tidak akan kurang sedikit pun. Ya? Apa katamu? Langgi. Mengerti. Aku akan kembali sekarang. Ketua Sterling. Apa yang terjadi? Ketua Sterling. Ada APA? Media baru saja meluncurkan berita bom tentang kamar dagang kota sungai kita dalam skandal korupsi besar. Dan mereka juga membicarakanmu. Mereka klaim para preman itu disewa olehmu. Mereka bahkan menjelaskan setiap detailnya. Sialan. Ketua Sterling. Karena kita sudah memulai, kita harus menyelesaikannya. Kita tidak bisa, temanku. Mereka juga sudah menghubungi stasiun TV. Kalau kita bertindak. Besok pagi, beritanya akan memenuhi halaman depan. Mungkinkah dia? Siapa? Pria yang memanjat tembok dan kabur kemarin. Aku tidak menganggapnya serius. Aku tidak pernah menyangka dia akan menggekokkan kita seburuk ini. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Bagaimanapun, aku tidak akan. Ikut tenggelam bersama mereka. Apa rencanamu? Kita tidak bisa melepaskannya. Kalau kita lepaskan Ava Santoso sekarang, hal pertama yang akan dilakukannya begitu bebas adalah balas dendam pada kita. Kita tidak akan dapat kesempatan seperti ini lagi. Halo. Siapa ini? Ini aku. Aku hanya menelepon untuk memberitahumu. Ini tentang putramu. Katanya dia lapar. Dia mau kamu bawakan dia camilan tengah malam. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di rumahku? Hah? Kau seharusnya tahu siapa aku. Setelah putramu selesai makan terakhirnya, aku akan mengantarnya. Bagaimana? Leo. Tenang, Leo. Katakan saja apa yang kau mau. Aku akan mewujudkannya. Sekarang jam 3 pagi. Sebelum jam 6 pagi, aku ingin melihat Ava Santoso. Dengan selamat, kembali ke kota Aitogard. Bisa kau lakukan itu? Ya, aku bisa lakukan itu. Bagus. Sangat bagus. Aku akan membawa putramu bersamaku.
Begitu aku melihat Ava Santoso, aku akan mengembalikannya. Temangku. Rencananya sudah berubah. Ketua Sterling. Dia menahan putraku. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita bebaskan Ava dulu? Kita menangkap Ava Santoso. Karena itu menguntungkan kita berdua. Sekarang uangnya belum ada. Dan kau mau aku melepaskannya begitu saja? Bukankah itu membuat semua usahaku sia-sia? Si rubah tua itu, orang tua itu benar-benar ingin menghancurkan aku. Jangan khawatir, Ketua Sterling. Bahkan jika rencana tidak berhasil, dana yang aku janjikan padamu tidak akan berkurang sedikit pun. Hahaha, luar biasa. Aku selalu senang berurusan dengan orang yang jujur sepertimu, Markus. Ini seharusnya jadi jebakan maut. Gimana caranya aku bisa keluar? Tunggu, jangan-jangan. Leo? Bos, pasti Leo yang nyelamatin kamu. Kenapa nggak telepon aja dia tanya? Nanti dulu. Pertama, kamu ambil tim dan amankan semua satpam di gudang Naga Sakti. Selidiki sampai tuntas. Direktur utamanya udah korupsi baja. Dia pasti komplotan sama si veteran perusahaan itu, Wang Haibo. Dan si licik tua itu, Ketua Sterling. Jangan sampai ada satu pun yang lolos. Bos, kalau Markus Salim gimana? Aku bakal atur pertemuan kecil sama rekan bisnisnya. Pertama, aku bikin dia bangkrut. Terus, bikin dia hilang dari dunia ini. Demon Gerti. Oh, sama. Soal Kuan dan Yu, mereka luka parah waktu nyelamatin aku. Kasih mereka cuti berbayar 3 bulan. Kalau Alex, si pengkhianat itu, si tikus penikam belakang itu. Hei, Ava. Kamu udah keluar. Leo, aku udah keluar sekarang. Makasih, aku lagi dalam perjalanan balik ke kota Teluk Indah. Senang kamu sudah keluar. Kamu pasti lelah. Pulang dan tidur dulu. Kita ketemu lain hari. Leo, aku capek banget. Tapi aku tidak ngantuk. Sampai kita menyelesaikan ini, aku tidak bisa tidur. Di mana kamu? Aku akan datang. Baiklah. Datang ke perumahan Maplewood, Villa One. Aku akan tunggu kamu di sini. Perumahan Maplewood? Rumah mewah paling luks di kota Teluk Indah. Bukankah itu tempat orang terkaya misterius tinggal? Bagaimana kamu? Villa ini sekarang milikku. Dia baru mulai, kan? Bagaimana dia bisa beli rumah mewah seharga $1 miliar? Apa rahasia yang dia punya? Leo, tunggu aku di sana. Aku pasti akan ada di sana sebelum 6. Ke perumahan Maplewood. Ya. Bos, kamu belum bilang apa yang harus dilakukan dengan Alex. Buang dia ke laut. Oke. Leo. Leo. Bagaimana kamu tahu? Aku akan dalam bahaya kemarin? Aku sebenarnya mau meneleponmu untuk sesuatu kemarin. Tapi pengawalmu Alex yang mengangkat. Dari suaranya saja, dia terdengar sangat kacau. Sama sekali tidak masuk akal. Jadi aku mengujinya, dan benar saja, dia menyembunyikan sesuatu. Jadi, aku langsung pergi ke gudang Naga Sakti untuk mencarimu. Hanya dari satu telepon. Kamu tahu aku dalam kesulitan? Tidak sepenuhnya. Sebagian besar. Aku sangat khawatir tentangmu. Leo, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan bisa kembali. Kamu sudah menyelamatkanku sekali sebelumnya. Dan sekarang kamu melakukannya lagi. Sekarang aku berhutang 2 nyawa padamu. Antara kita, kamu tidak perlu mengatakan itu. Oke. Aku akan pulang dan beristirahat. Setelah aku menyelesaikan kekacauan ini, aku akan mencarimu. Ava, apa kamu lupa APA yang kamu janjikan padaku kemarin? Apa itu? Masih pura-pura tidak tahu? Kamu bilang, kalau kamu bisa keluar hari ini, kamu akan setuju untuk menjadi wanitaku. Kapan aku mengatakan itu? Kenapa kamu banggaan pejai-pejai begini? Kamu harus tidur lebih banyak.
Siapa yang ninggalin stocking hitam ini di kamar mandi? Apa kamu bawa cewek lain ke rumah? Itu Reina Putri. Dia udah pergi, tapi masih nyiapin jebakan buat aku. Eva, biar aku jelasin. Rumah ini. Leo, nggak usah jelasin. Aku tahu. Aku nggak cukup baik buat kamu. Eva, apa kamu mau manfaatin aku terus pergi aja? Leo, ini nggak akan berhasil. Keluargamu, putramu nggak bakal setuju. Daripada nanti menderita, mending kita tetap kayak gini aja. Oke? Nggak mungkin. Aku nggak setuju. Ini nggak adil buat kamu. Udah cukup adil buat aku. Bisa punya kamu kayak gini, aku udah puas. Leo, kalau kamu nikah nanti, aku janji bakal ninggalin kamu. Dan pasti nggak bakal ganggu kamu lagi. Nggak mungkin. Aku nggak bakal bayarin kamu ninggalin aku seumur hidup. Kamu cuma bisa jadi wanita aku. Tapi kamu akan menikah cepat atau lambat. Aku tidak bisa. Aku tidak harus menikah. Aku bisa tetap single seumur hidup. Yang aku inginkan hanya bersama kamu. Asalkan kamu bahagia, itu saja yang penting. Leo. Kita terus-terusan semalam. Di usia saya, aku sudah capek. Eva, aku harus bekerja. Aku pergi. Eva, istirahat saja di rumah. Tunggu aku. Aku pergi kerja. Hong. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Leo, kami semua berutang budi kepada kamu. Tapi cinta bukan tentang membayar utang. Hari ini, kamu harus memberi kami jawaban yang jelas. Henchlezen, aku hanya perlu satu kata dari dia. Leo Wijaya, apakah kamu memiliki perasaan untuk aku atau tidak? Jangan bertel-tela. Leo, kamu menyelamatkan hidup aku. Dan kamu sudah masuk ke hati aku. Dunia aku sederhana. Hanya ada kamu. Leo Wijaya, tentu, kita adalah sekutu. Tapi menjadi menantu keluarga putri, tidak menarik. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medis aku, itu tidak bisa menangani siksaan dari kamu empat. Hidup aku dipertaruhkan di sini. Dengar, semua. Aku hanya seorang satpam biasa. Apa yang aku lakukan untuk mendapat semua ini? Jadi siapa yang akan dipilih?